Selamat malam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di Cetik Geni Podcast di season yang ketiga. Bersama saya Novi Yudanegara dan saya Rara Langit dan Vito Suwarsono. Tentunya tidak lupa sebutan kita Cetik Geni Open Your Mind. Baik, Netralis dan Dimas Diajeng dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk di acara sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini, karena kami menghadirkan narasumber yang sangat senior di bidang jurnalis, dan tentunya kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu persembahan dari Cak Siro. Tentunya ini Mas Pipit ada kaitannya sama Cak Siro ya. Ini lagunya apa nih, Mas? Ya, kalau memang ini memang nggak berkaitan secara langsung. Ya. Cuman kalau saya istilahnya ini tetap ada kaitannya karena ini kan temanya pers versus medsos. Betul. Saya melihat pers ini ke depan adalah sebagai oase. Jadi di mata air tidak ada air mata. Wah, jadi, luar biasa. Pers ini filosofinya itu kalau saya menangkapnya. Oke. Ini Manfalo sangat filosofis sekali dan ciptakan lagu ini sangat tidak ini ya. Butuh kontemplasinya sangat tinggi. Luar biasa. Jadi makanya pers itu nanti akan menjadi telaga. Telaga mata air, sedangkan kalau saya melihat medsos itu adalah ada air matanya, mata yang ada di sana. Oke, ini Siro yang akan dibawakan. Baik, silakan Kak Siro. Siap, terima kasih. Memati gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertepi, di atas langit di bawah tanah, dihembus angin terseret arus, untuk saudara tercinta, untuk jiwa yang terluka. Dengan lagu suaraku hilang, sebab hari semakin bising, hanya bunyi peluru di udara, gantikan deting gitarku, mengoyak rasa nurani, jatuhkan jarak pandangku. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu gak terdengar. Jariku menari, takkan pernah berhenti sampai wajah kamu lagi. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu gak terdengar. Jariku menari, takkan pernah berhenti sampai wajah kamu lagi. Amarah sampah dalam dada, namun aku meredam. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan, ku beli bening mata air, tak pernah ada air mata. Di balik bening mata air, tak pernah ada air mata. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, takkan pernah berhenti sampai wajah kamu murung lagi. Bibirku bergerak, tetap nyanyikan cinta, walau aku tahu tak terdengar. Jariku menari, takkan tetap berhenti sampai wajah kamu lagi.
Luar biasa. Suaranya mendalam sekali ya Mas ya. Keren sekali. Latihannya berapa menit? Kembang 5 menit ya. Ini air mata. Dibanding luar biasa itu. Mata air ya. Itu filosofinya seperti apa itu Mas Vito? Itu tadi pers itu ke depan Hmm, bakal menjadi oase, bakal menjadi mata air, luar biasa ya. bakal menjadi telaga bahkan. Sebegitu mulianya ya. Iya. Gila banget Mas. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, kita pada malam hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Teguh Budi Utomo ya, sebagai senior jurnalis ya. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mas. Atau biasa dipanggil apa Mas itu? Biasanya beliau TBU. TBU. Iya. Tapi TBU itu bukan tukang buat uang, bukan ya? Mas tentunya. Masa tukang Buat kata-kata dulu baru. Produksi Baik, seperti biasanya Mas Teguh, bahwa setiap narasumber itu akan melalui proses yang namanya Pante Api Screening, Iya. yaitu harus melalui proses untuk menjawab 2 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat. Jadi tidak perlu berpikir ketika menjawab pertanyaan tersebut. Siap ya, Mas Teguh ya? Iya. Baik, ini nanti akan dilakukan oleh Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Oke. Untuk pertanyaan pertama, pensil atau keris? Pensil. Yang kedua, kapitalis atau sosialis? Keduanya. Harus salah satu. Harus salah satu. Kapitalis. Kapitalis, oke. Pertanyaan yang ketiga, akurat atau otoriter? Akurat. Oke. Untuk yang keempat, cagar atau tagar? Cagar. Yang kelima, politisi atau praktisi? Praktisi. Yang keenam, Arjuna atau Bima? Arjuna. Selanjutnya, data atau fakta? Fakta. Selanjutnya, lilin atau pisau? Lilit. Selanjutnya, mur atau baut? Baut. Baut. Oke, yang terakhir ya Mas ya, ini ya berarti ya. Naik tangga atau lift? Naik tangga. Oke. Luar biasa banget. Pleset-pleset Pakai berpikir sedikit lagi. Luar biasa, terima kasih. Mas Pipit, monggo kalau misalnya ada sesuatu yang akan kita diskusikan malam ini, kira-kira tagline-nya apa sih Mas? Jadi tagline-nya kan pers versus medsos. Wah, Artinya ini luar biasa. peperangannya ini luar biasa ya. Perangan. Ya itu tadi kalau dari Pante Api salah satunya adalah perangnya antara kapitalis dengan sosialis. Wow. Sudah jelas. Luar biasa. Jadi nanti yang bakal diulas atau diurai dari Mas Teguh ini karena hal-hal seperti ideologinya seperti apa ini kan kita tidak tahu, kadang-kadang di permukaan tidak kelihatan. Betul. Tapi begitu kita gali, kita urai begitu kelihatan. Berarti sama dengan war in silent ya? Betul. Wah, Iya. luar biasa. Perangnya nggak terlihat. Nggak terlihat, war in silent. Ini perang di dalam silence itu diam ya. Artinya perang di dalam kesunyian. Jadi lebih ke proksi barangkali. Betul, betul. Baik, Mas Teguh, yang pertama, sejak kapan sih Mas Teguh mulai menggeluti dunia jurnalistik? Gini ya. Profesi ini adalah pilihan menurut saya. Kalau historinya, saya lulus kuliah dulu tahun 1989. Tahun 90 saya sudah mulai profesi jurnalis. Saya waktu itu pertama saya gabung di kelompok Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia Group. Ya. Saya ada di anak perusahaannya, yaitu di Surya Harian. Itu era ketika sebelum reformasi ya, era Orde Baru. Makanya banyak hal lah yang saya ngalami di masa Orde Baru. Pers itu seperti apa, pelakonnya seperti apa, kebijakan pemerintah kala itu seperti apa, hingga reformasi sampai sekarang. Saya masih tetap jadi wartawan, istilahnya kan begitu. Luar biasa. Dari dulu ya Mas ya berarti ya. Tahun 90 saya mulai. Wih. Belum lahir kali kan. Iya, belum. Sekian puluh tahun yang lalu. Iya. Jadi konsisten sebagai wartawan. Ya, Nah. yang tadi Mas.
mau apa terpaksa ini? Terpaksa ini. Nah, di antara sekian tahun berkiprah dan kemudian mendedikasikan separuh hidupnya Mas Teguh di bidang jurnalistik ini, itu apakah ada sesuatu peristiwa atau suatu hal yang berkesan atau menegangkan? Karena jurnalis itu pasti ada lah yang Ada hal-hal yang menegangkan. menegangkan. Sebenarnya kalau waktu era Orde Baru dulu, saat pemerintahan masih dipegang oleh Presiden Soeharto, kita ini dalam dunia pers ya, ini kita memang diawasi. Waktu itu belum muncul yang namanya kebebasan pers. Ada departemen milik pemerintah waktu itu, Departemen Penerangan, yang mengontrol, bahkan dia yang mengeluarkan izin sekaligus membredel, dan itu hak mereka karena sesuai undang-undang waktu itu begitu. Kehidupan pers kala itu menurut saya kalau ketegangan ya tetap tegang, lebih tegang waktu itu ketimbang era pasca reformasi. Di sana saya masih ngalamin waktu itu bagaimana pemerintah kebijakannya mengontrol pers supaya tidak membuat berita-berita yang sifatnya ini merugikan, mendiskreditkan. Bahkan termasuk juga ada pelarangan-pelarangan penguatan berita-berita tertentu yang dipandang itu bisa membuat ketidaknyamanan pemerintah, sekaligus dinilai ini akan memunculkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat, menimbulkan kegaduhan-kegaduhan menurut tanda kutip parameter mereka, kan begitu. Jadi saya pernah alami juga ketika di newsroom waktu itu, kita ini diawasi oleh petugas-petugas baik dari pemerintah itu, baik di Departemen Penerangan maupun dari unsur aparat keamanan. Saya alami juga di situ ketegangan. Tapi ketegangan tertinggi ketika muncul kasus bom Bali. Saya alami sendiri waktu itu, peledakan bom Bali itu dengan berbagai motivasi dan keyakinan mereka bagi pelakunya itu, bagi kalangan pers ini sebuah news, sebuah berita yang bagus untuk dieksploitasi besar-besaran. Saya pertama wartawan, ya kalau boleh klaim, memang dari bukti tulisan-tulisan saya waktu itu, saya wartawan pertama yang masuk desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro. Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Saya pertama wartawan yang masuk ke situ, tengah malam waktu itu. Saya ingat betul, Pimret saya memerintahkan, saya baru itu kan pertama, hari pertama bulan puasa, saya turun dari masjid, waktu pasca sholat raweh, saya ditelepon di rumah itu, ada pelaku bom Bali ditangkap. Di situ saya mulai cari, temukan. Konon katanya sekitar ex Kasidenan Bojonegoro itu kan kita wilayahnya luas sekali, betul. Jajaran kepolisian waktu itu memang merahasiakan karena dengan berbagai pertimbangan. Satu, mungkin jangan sampai informasi yang bagus ini keduluan wartawan, jangan sampai terendus pers. Karena apa? Pemeriksaan bisa dilakukan secara leluasa untuk pengembangan berita. Mungkin pertimbangannya begitu. Tapi bagi pelakon, bagi jurnalis, ini adalah tanggung jawab moral kepada publik, karena pers itu sejatinya kan bekerja untuk publik. Untuk melakukan investigasi, penelusuran. Siapa sebenarnya pelaku itu, motivasinya apa, dan sebagainya. Saya pikir itu prinsip dasar pers dimanapun seperti itu. Disitulah ada tuntutan yang sebenarnya dilupakan, seringkali dilupakan teman-teman pers itu adalah membaca. Bahwa pers ini adalah kinerja intelektual, produknya pun produk dari intelektualisme. Sehingga kalau pelaku pers, baik jurnalis, redaksi, maupun unsur apapun yang ada di lembaga penerbitan pers, baik cetak maupun elektronik, tidak suka membaca, saya rasa ini akan bias mencari informasi.
Saya hanya berpikir pelaku bom Bali waktu itu ini pasti kalau dikatakan organisasi, kalau boleh dikatakan ada dugaan ini pasti mungkin dari golongan tertentu yang garis keras menentang pemerintah dengan keyakinan mereka. Saya baca, berdasarkan membaca buku, berdasarkan informasi yang kita gali, akhirnya saya ambil kesimpulan ini pasti kelompok-kelompok tertentu yang melakukan ini. Bisa jadi mungkin kalau kita nyangkut agama, bisa agama Nasrani, bisa Buddha, bisa Kristen, bisa Konghucu, bisa Islam yang memiliki aliran-aliran yang menentang kemapanan, menentang pemerintah, menentang asas-asas yang bagi mereka itu bertentangan dengan keyakinannya. Maka pilihan saya ini pasti beberapa pondok-pondok pesantren yang begini begitu dan sebagainya. Akhirnya saya ngarah ke sana. Ini ada kalau di saya peta mapping awal, ini kalau di Bojonegoro saya cari-cari, tidak ketemu. Di Tuban tidak ketemu. Dugaan saya awal malah di Magetan. Karena di sana ada yang pesantren yang apa itu, yang belakangan muncul itu mas, yang di daerah sana itu. Garis keras ya? Iya. Istilahnya Ngawi itu. Iya, Ngawi atau apa ya itu ya? Masuk Magetan tapi dekat Ngawi. Dekat Ngawi itu ya. Tapi akhirnya pilihan saya ke Lamongan. Oh, yang mungkin di Lamongan. Saya cari ke sana kemari. Akhirnya berdasarkan informasi dari beberapa orang yang saya temui di jalanan itu akhirnya mengarah ke Desa Tenggulu. Dan disitulah mulai saya sampai 1 bulan penuh selama puasa itu melakukan penggalian data di sana. Ini peristiwa yang terakhir ketika saya masih gabung dengan kelompok Kompas Gramedia Group itu menggarap berita itu. Akhirnya saya temukan, oh berarti di desa itu. Nah, pers ini bagi saya tidak mempersoalkan siapa mereka, apa latar belakangnya. Kita hanya menggali data tentang itu, kita sampaikan kepada publik, tentu melalui kinerja pers ya berita kan begitu. Soal penilaian apapun terserah publik yang menilai. Tapi bahwa di sana ada prinsip-prinsip jurnalisme yang harus diusung oleh pelaku pers, yaitu wartawan yang turun ke lapangan itu untuk melakukan penggalian informasi. Mungkin itu mas ketegangan yang lumayan tinggi lah waktu itu. Saya sebenarnya tertarik juga ketika habis itu muncul kerusuhan di Ambon, di Poso. Saya tertarik pengen ke sana waktu itu, tapi tidak mungkin saya lakukan karena saya sudah satu mungkin usia, yang kedua ya mesti kalah sama yang muda pada sisi mobilitas itu. Mungkin luar itu biasa. Mungkin itu aja. Luar biasa, ini pengalaman yang luar biasa, artinya terjadi apa ya? Karena keinginan untuk memberikan informasi yang valid kepada publik gitu ya. Tapi itu belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian gitu ya. Gitu. Nah, Rara kalau melihat seperti itu terus gimana? Ada kelanjutannya nggak? Kalau aku sih nggak ada ya kak ya, tapi cuman terkesan wow gitu, hebat, baru nemuin jurnalis seperti gini, gitu. Belum diketahui oleh kepolisian gitu. Iya, betul. Enggak, maksudnya gini loh. Bagi jurnalis ini beda dengan medsos ya. Bagi jurnalis, informasi ini sebatas pijakan awal untuk memulai kinerja jurnalisme. Ini pijakan awalnya informasi. Saya dapat informasi dari pimpinan saya di Surabaya. Informasinya pelaku bom Bali ditangkap. Ini hanya informasi awal. Who is blasting bom Bali kan kita tidak tahu. Kita cari itu, kita gali. Di lapangan itu kita lakukan. Polisi sudah menangkap dulu, bukan saya polisi belum menangkap, bukan. Polisi sudah menangkap, tapi kan belum diekspos. Jadi siang hari melakukan penangkapan sekitar jam 11 kalau nggak salah. Sampai sore saya menjelang habis sholat tarawih ini baru dapat informasi itu dari pimpinan saya. Pimpinan dari mana saya juga tidak tahu. Tapi informasi awalnya seperti itu. Ini hanya sebagai pijakan. Dan pelaku jurnalistik mendapatkan informasi ini sudah segalanya. Bagi saya begitu ya, segalanya. Karena apa? Untuk memulai kinerja pers
Disitulah awalnya. Tanpa informasi awal tidak mungkin terjadi. Betul, ya. Betul, Mas. Ya, betul. Nah, kaitannya tadi Mas Teguh ini menyinggung masalah medsos ya. Ya. Kalau sekarang ini kan yang terjadi adalah pers, Ya. jurnalis yang apa namanya, pakem ya, Ya, yang pakem mainstream. yang memang Mainstream, ya. mainstream ya. Itu sekarang kok kalah ya dengan media sosial. Kecepatan informasinya real time kalau medsos ya. Oke. Nah ini apakah ada kaitannya dengan kapitalis dan sosialis nih? Menurut pendapat Mas Teguh gimana? Ini sebenarnya kalau saya kan sudut pandang aja yang berbeda. Gitu ya? Sudut pandang aja yang berbeda. Bagi orang yang mengenal dunia pers, ini bukan sebuah peperangan. Ini hanya pilihan. Kalau saya begitu. Bahwa medsos realitanya lebih memunculkan dahulu informasi, bukan berita. Informasi kepada publik melalui medianya. Itu memang iya, itu realita. Ini kemajuan teknologi informasi menurut saya. Tapi bahwa publik itu juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sudah terverifikasi, validasinya bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Dan sisi itu kinerja pers dituntut. Kalau informasi dikatakan, wah ini di sana, satu misal ada informasi begini ya, muncul di medsos, baik itu ada di Facebook, ada di Instagram, ada di banyaklah medsos itu ya. Itu muncul bahwa ada banjir di wilayah Kecamatan Reno. Suatu misal, ini pernah terjadi. Ternyata yang diekspos ada foto, ada videonya dan sebagainya. Itu banjir sudah tempo lalu. Pernah kejadian itu. Nah, ini pertanggungjawab medsos ini kan tidak ada. Dalam arti manakala dia tidak digugat oleh seseorang, tidak dituntut secara hukum atas informasi itu, ya landai-landai saja, tidak ada masalah. Tapi bagi media, baik mainstream maupun media kecil, menurut saya munculnya informasi yang dimunculkan dalam bentuk berita ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban bagi media ya, bukan media sosial, media. Ini adalah melakukan verifikasi. Tentu pertama itu, satu itu verifikasi terhadap informasi. Habis itu di situ juga cross check data, cross check di lapangan. Di sana benar tidak? Itu pun dia akan menggunakan narasumber. Idealnya itu lebih dari satu. Idealnya ya? Idealnya lebih dari satu narasumber. Karena apa? Narasumber pun ada syaratnya, Mas. Ini yang membedakan antara medsos sama media. Ya. Narasumber adalah kalau bagi media, kami pelaku pers ini diajari, narasumber pertama adalah orang yang dekat dengan peristiwa. Dia memiliki korelasi yang positif dengan peristiwa tersebut. Artinya apa? Dia tahu persis peristiwa itu. Atau kalau bisa pelaku dari peristiwa. Paling dekat itu. Yang kedua adalah narasumber yang memiliki kompetensi terhadap peristiwa itu. Satu contoh, suatu misal, ini ada pembunuhan di arena Tayub. Ini seni tradisi Tuban ya. Di arena Tayub ada pembunuhan, baku hantam sampai terjadi pembunuhan di situ. Narasumber yang paling bagus diantaranya apa? Mungkin orang yang menjadi saksi mata terhadap peristiwa itu. Satu. Yang kedua, pelakunya kalau bisa. Keluarga korban. Institusi atau orang atau tokoh yang memiliki kompetensi di bidang peristiwa itu apa? Ya kepolisian. Kita mesti lari, wartawan mesti lari. Coba yang paling dekat di situ, yang mengerti persis, tidak Polres, bukan Kapolres, tapi Polsek yang setempat. Karena di sana ada penyidik-penyidik. Di situ yang memproses pertama, sehingga dia juga memiliki kompeten untuk memberikan penjelasan sebagai narasumber. Makanya bermula dari informasi juga kita cross check kan, siapa saksinya, saksi itu narasumbernya siapa. Habis itu
ada lembaga institusi pemerintah maupun swasta yang memiliki korelasi dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga tokoh masyarakat, tokoh pelaku seni, kalau itu tadi kita bicara tentang seni tradisi dan sebagainya. Makanya sisi-sisi itu yang tidak dimiliki oleh medsos. Kalau dikatakan bahwa ini terjadi perang antara medsos dengan pers, saya rasa ini sudut pandang mana kita melihat bahwa setiap perspektif orang ini berbeda-beda. Iya, saya akui. Kalau dikatakan, pers sekarang ini, media ini kalah dengan medsos, bisa jadi pada satu sudut pandang memang kalah pada sisi penyampaian informasi awal. Tapi bahwa ada etika jurnalistik yang menjadi koridor, etika dari profesi jurnalistik itu sendiri, ini harus dijunjung tinggi. Artinya apa? Ia menulis berita, menyampaikan informasi baik lisan melalui siaran di radio, mungkin visual dalam bentuk siaran di televisi, online-nya berita dan sebagainya, maupun media cetak, ini tetap menggunakan verifikasi dan temuan di lapangan. Tanpa itu tidak layak disebut berita. Makanya kalau dikatakan lebih cepat mana berita dengan informasi yang digiring oleh medsos, ya tetap informasi awal tetap cepat pada medsos. Karena apa? Siapapun bisa melakukan itu. Sekalipun sebenarnya bermain medsos itu sendiri juga ada regulasi-regulasi yang harus ditaati. Ini yang seringkali terlupakan karena emosional, karena euforia menikmati kebebasan berekspresi, kebebasan pers, mereka anggap seperti itu. Unggah neai. Bahkan sampai kadang-kadang orang gantung diri, dia tahu duluan difoto, habis itu di-share di medsos. Iya, benar. Etika jurnalisme tidak menyarankan begitu. Ini etika, etik ya mas, etik profesi, ini tidak membolehkan begitu. Ada batasan-batasan. Bagi teman-teman di televisi juga ada batasannya. Wah ini tidak boleh terlalu dramatisir dan sebagainya. Sekalipun kadang-kadang teman-teman ini juga ketika membuat karya foto atau apa, kadang-kadang juga ada setting saya, Pak ojo ning kono rodok rene, ngalang-ngalangi Pak, jangan begitu dan begini. Seringkali juga dilakukan gitu karena ini tuntutan artnya ya. Agar karya jurnalisme baik foto maupun visual video ini lebih bagus untuk disampaikan kepada publik. Mungkin begitu mas. Perspektif aja yang berbeda antara pada sudut pandang mana kita melihat kecepatan itu. Tapi bahwa sekarang ini sisi kecepatan ada ya di media online ini malah lebih menurut saya ini lebih radikal lagi begini. Memang tidak ada aturan baku yang menyatakan berita harus sekian paragraf. Kadang-kadang muncul ya di media online gitu ya, cukup 2 paragraf. Ditemukan orang meninggal di salah satu pantai dalam kondisi tanpa busana suatu misalnya. Cukup 2 paragraf. Habis itu baru ketemu narasumber lain diunggah lagi 2 paragraf. Dan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi idealnya kalau saya diajari sejak awal dulu di era Orde Baru, mungkin sampai sekarang juga masih berlaku. Idealnya bagaimana sebuah berita itu layak disebut cover both side, komplit ya. Manakala tidak utuh. Satu sisi kita dituntut kecepatan, ya kecepatan memberi informasi kepada publik. Ala media ini cukup 2 atau 3 paragraf dinaikkan lagi, dalam beberapa menit naik lagi selanjutannya dan sebagainya. Pilihan itu yang dilakukan oleh teman-teman media online untuk mensikapi kecepatan informasi yang disampaikan oleh pelaku media sosial. Mungkin itu mas. Kalau dikatakan perang ya pada sisi itu mas Pipin. Selain itu mungkin mengejar rating. Bisa jadi mengejar rating juga. Nah kalau dengan demikian kan bisa disimpulkan bahwa setiap orang itu bisa menjadi jurnalis ya, Mas. Netizen jurnalis. Ada 2 hal, Mas. Netizen jurnalisme itu ada. Jurnalisme warga masyarakat.
Nah, yang kedua itu ada jurnalisme yang murni miliknya media massa yang berbadan hukum. Artinya apa? Siapapun bisa mengekspos itu, karena itu tadi ada undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran, menyampaikan temuan apa-apa. Tapi ada juga regulasi yang mengatur di sana. Di antaranya mungkin undang-undang IT ya, informasi dan transaksi elektronik. Kan di sana ada undang-undang IT, undang-undang nomor 19 2016 itu mengatur itu. Manakala ada pelaku media sosial mengunggah sebuah peristiwa, tapi ternyata itu menyudutkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Betul. Nah, ini bisa kena ini undang-undang ini. Ini berbeda. Ketika pers melakukan kekeliruan dalam pembahasan penulisan media, ada hak-hak, ada koridor, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang ketika minta hak koreksi, hak jawab, dan sebagainya. Ya. Itu sisi-sisi yang membedakan antara medsos dengan media massa umum. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kalau pers ini mau memberikan pendidikan kepada netizen jurnalis itu tadi, Ya. itu pasti tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya misalnya hanya sekedar informasi, kemudian tidak tuntas dan sebagainya. Kan sebenarnya juga ada kewajiban dari jurnalis ini untuk mendidik netizen jurnalis gitu. Ada ruang-ruang yang seringkali ini pada pilihan kesukaan ya. Saya melihatnya ke sana ya. Publik ini kadang-kadang karena keterbatasan informasi tentang pers, tentang jurnalisme, ini seringkali menganggap bahwa apa yang diunggah oleh media sosial ini berita. Ya. Seringkali muncul satu sama, dan ketika Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ya diundangkan, ya diundangkan. Ini kalau sistem kenegaraan begitu ya. Suatu misal, ketika Perda Nomor 1 tahun 2022 suatu misal diundangkan oleh Pemkab Tuban suatu misal, warga masyarakat tahu maupun tidak tahu, sudah dapat informasi sosialisasi atau tidak, dia wajib mentaati peraturan itu. Atau dianggap tahu, kan namanya undang-undang Pasti begitu dianggap ya. tahu. Nah, itu loh, sisi itu loh. Ada hak-hak yang memang belum tersampai, belum didapat dari publik terkait informasi-informasi seperti itu. Memang pers itu memiliki sisi edukasi Mas kepada publik. Ya. Ada sisi edukasi kepada publik. Sebenarnya bagi organisasi pers ya, seperti PWI, seperti AJI, seperti IJTI, kalau di Tuban ini ada juga Ronggolai Pers Solidarity, ini sebenarnya sudah berupaya melakukan edukasi, sosialisasi. Di antaranya kita melakukan pelatihan jurnalistik. Saya dengar juga PWI pernah melakukan pelatihan jurnalistik kepada pengelola website desa. Ini bagian dari edukasi. Apakah edukasi sama ya ketika Anda sekolah di SMA Negeri 1 Tuban suatu misal, atau SMA Negeri 5 Surabaya? Apa yang Anda dapat selama sekolah, apakah Anda tularkan kepada tetangga Anda? Kan juga tidak mesti begitu, kecuali orang itu bertanya. Nah, ketika teman-teman pers ini mengedukasi perangkat desa suatu misal untuk pelatihan pengelolaan website desa, apakah penerima pelatihan itu ini meneruskan informasi yang dia terima kepada masyarakat sekitar? Kan belum tentu juga. Nah, sisi edukasi sebenarnya sudah dilakukan dengan cara-caranya, cara-cara pers sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa ada kewajiban moral, obligasi moral ya, pada sisi edukatif ya kepada publik, pada pelaku medsos yang disandang oleh pelaku jurnalistik,
ini saya rasa sudah diberikan dengan cara-cara seperti itu. Ketika kawan-kawan pers, kawan-kawan wartawan memberikan tanggapan ketika medsos muncul apa, dia tanggapi juga. Sebenarnya begini-begini ini bagian dari edukasi menurut kacamata pers. Mungkin begitu, Mas. Ya, ya. Artinya gini, bisa disimpulkan bahwa insan pers itu sudah melakukan tugas-tugasnya bahkan melalui edukasi-edukasi, Ya. karena itu bagian dari obligasi moral sebenarnya, Ya. untuk mendidik masyarakat yang sekarang ini sudah menjadi netizen jurnalis, Ya, yang kalau tidak diberikan rambu-rambunya dia bisa memberikan informasi apa saja gitu, real Bisa time jadi lagi. begitu. Artinya ketika kita mendapatkan informasi itu langsung ya pada saat itu juga. Nah ini kan Ya. sebenarnya cukup membahayakan kalau informasi itu tidak benar ya. Nah tentunya karena waktunya ini yang tidak bisa kompromi ini Mas Teguh. Ya. Padahal kita masih ingin ngobrol banyak ini. Mungkin di session Di selanjutnya. sesi selanjutnya ya. Oke. Tentunya kami atas nama tim Cetik Geni menyampaikan terima kasih kepada Mas Teguh yang sudah menjadi narasumber kami pada malam hari ini, luar biasa. Dan tentunya netralis Dimas Dwiajeng dimanapun Anda berada, jangan lupa terus mengikuti acara Cetik Geni Podcast selanjutnya. Cetik Geni Open your eyes. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam